Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Pertama, perkenalkan, nama saya Setia Alamsyah. Mata kuliah tentang ekonomi dan bisnis Indonesia. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi saya tentang organisasi koperasi di dalam sistem pasar. Organisasi koperasi dalam sistem pasar. Dalam potensi koperasi dalam sistem pasar menghendaki dan merencanakan dalam tiap usahanya memperoleh keuntungan atau memanfaatkan maksimal sehingga perusahaan dapat memperoleh laba atau hasil usaha yang mampu mengadakan cadangan-cadangan guna pengembangan usaha selanjutnya. Kekuatan-kekuatan potensi yang dimiliki perusahaan yang ideal adalah kekuatan yang berhubungan dengan adanya unsur-unsur skala ekonomi, mempunyai posisi tawar-menawar di dalam pemasaran, pemanfaatan, keterkaitan pasar, dan biaya transaksi. Skala ekonomi diperoleh dengan mengantisipasi tingkat penjualan yang cocok dengan meminimumkan skala efisien. Next. Agar perusahaan mampu bersaing, perusahaan harus melakukan orientasi pasar agar mampu unggul bersaing di dalam persaingan pasar. Keunggulan tersebut dimiliki oleh organisasi koperasi karena beberapa hal, diantaranya yang pertama untuk mencapai skala ekonomi dengan mengatur tingkat volume produksi bersama. Yang kedua, mengkoordinasi biaya transaksi. Yang ketiga, mengadakan kesepakatan harga jual produk demi menarik konsumen dalam hal posisi koperasi di pasar. Koperasi mempunyai dua pasar, yaitu internal market dan external market. Yang pertama internal market, di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggotanya. Yang kedua external market adalah pasar yang ditunjuk di luar anggota atau untuk umum. Keempat, koperasi dalam rantai tata niaga. Koperasi masuk dalam rantai tata niaga. Teori usaha-usaha organisasi koperasi biasa dikaitkan dengan sistem pasar yang berlaku umum, yang dibedakan berdasarkan produsen, konsumen, dan pedagang sebagai perantara dari perdagangan ke konsumen. Produsen adalah orang atau badan usaha yang memperhatikan produk tertentu, baik itu hasil jual produk dari sesuai rangkaian proses produksi maupun produk setengah jadi untuk menghasilkan produk jual. Konsumen adalah orang atau badan usaha yang dalam kegiatan menerima input dari pihak-pihak lain guna pemakaian sendiri atau diproses lebih lanjut untuk kepentingan pihak lain. Dalam memperlakukan pemasaran, produsen dapat ditangani sendiri dengan segala konsekuensinya. Misalnya biaya advertensi, transport, dan biaya sebagai penyalur produk. Rangkaian produsen dapat mencakup sebagai pedagang, segala harus diperhitungkan segala aspek kedepannya dan dapat berkonsentrasi pada urusan produksinya. Untuk meningkatkan daya saing bagi konsumen, juga bisa diciptakan integrasi di setiap jalur dalam proses jalannya produk mulai dari produsen ke konsumennya. Masuk slide 5. Organisasi dalam pasar diperlukan guna menghadapi struktur pasar, baik struktur pasar persaingan sempurna maupun struktur persaingan tidak sempurna. Dalam kurung monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Oleh karena itu, koperasi sama halnya dengan badan usaha yang lain harus berusaha memaksimumkan keuntungannya. Salah satu cara adalah dengan menentukan harga yang bisa menarik konsumen. Dalam persaingan monopolistik, para penjual bersaing melalui diferensiasi produk. Perbedaan di antara produk mengenai antara kualitas, harga, lokasi, kemasan, dan iklan. Agar produk dapat dibedakan dengan produk yang dijual produk lain,
Kondisi pasar yang memiliki kemampuan mencapai hasil-hasil ekonomis yang lebih baik bagi anggota dengan memusatkan kebijakan harga pasar bagi koperasi dan menentukan harga yang harus dibayar anggota kepada koperasi pemasok dan berapa harga yang diperoleh anggota kepada anggota koperasi masyarakat. Ya. Koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Perjalanan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional adalah perjalanan panjang sejarah ekonomi bangsa ini. Setelah Indonesia merdeka, koperasi diterima sebagai satuan ekonomi yang sesuai untuk Indonesia dan ideologi Pancasila. Hal ini dikarenakan koperasi cocok dengan watak ekonomi Pancasila, ekonomi yang bersendi pada seluruh nilai-nilai moral dan mengacu pada seluruh aspek kehidupan sila-sila dari Pancasila. Ekonomi Pancasila menekankan kemandirian dan pemerataan kesejahteraan sosial sebagaimana tercakup dalam sila kelima, yang secara tersirat sila tersebut menggambarkan pentingnya distribusi keadilan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Yang artinya kesejahteraan ekonomi bukanlah milik segelintir orang di Indonesia, tetapi menjadi hak untuk segenap rakyat. Koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Manfaat dari koperasi dalam bidang sosial. Yang pertama, untuk mendidik anggota untuk memiliki semangat kerjasama dalam menyelesaikan masalah ekonomi maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, mendidik anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk mewujudkan tatanan sosial yang maju, adil, dan beradab. Ketiga, mendorong terwujudnya tatanan sosial yang demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Yang keempat, mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Masuk dalam manfaat koperasi di bidang ekonomi. Yang pertama, dari manfaat koperasi di bidang ekonomi ini, pertama bisa meningkatkan penghasilan anggota, bisa menawarkan barang dan jasa dengan harga murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperi kemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya lebih efektif dan membiasakan hidup hemat. Terus bisa untuk mendorong terwujudnya aturan usaha yang manusiawi, mendidik anggota untuk memiliki semangat kerjasama dan kekeluargaan dalam mengembangkan suatu bisnis. Dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi. Dampak mikro dari suatu koperasi. Yang pertama, dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggotanya dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota, dapat menerapkan metode-metode produksi yang inovatif yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang besar. Terus bisa untuk melakukan diversifikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya. Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi, koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka. Next, di dampak makro dari organisasi koperasi. Yang pertama, di bidang sosial, kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan sosial budaya. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah, diharapkan akan bertitik tolak dari struktur sosial yang ada dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya. Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanan secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara sosial ekonomis dalam tanda kutip lemah dan miskin,
maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Di bidang sosial ini bisa untuk mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebedaan tetapi di atas rasa kekeluargaan. Terus bisa untuk mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat yang kekeluargaan. Kedua, di bidang ekonomi, kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya sendiri. Yang kedua, diversifikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makanan dari bahan mentah. Yang ketiga, itu peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin, dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan. Keempat, peningkatan kegiatan pembentukan modal, perbaikan modal manusia nih melalui pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota. Yang kelima dan terakhir nih, transformasi secara bertahap para petani yang orientasinya pada pemenuhan kebutuhan dasar ke dalam suatu sistem ekonomi yang semakin berkembang melalui pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.